Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Eva yang sudah mengantarkan ya, memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing ya, Bapak Ibu semua. Jadi di sini dalam hal ini saya bukan yang paling tahu, hanya kebetulan saja sudah melakukan ya proses ini sehingga bisa diperkenankan untuk sharing di depan Bapak Ibu semua. Juga terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang berkenan hadir ya. Wah, Masya Allah sampai Sawangan pun ada, kemudian Cinere, Sukmajaya, dan Beji sendiri tentunya, Limo mungkin ya, Pancoran Mas ya, wilayah barat khususnya ya dari kota Depok. Terima kasih mau berkenan untuk mendengarkan ya. Mungkin dongeng saya gitu terkait bagaimana saya memulai usaha dari bisnis Singkong ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa kita ambil manfaatnya ya Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mengaplikasikannya di bisnis-bisnis kita sendiri gitu ya. Tentu Bapak Ibu juga adalah para pengusaha hebat juga gitu ya, maksudnya yang mungkin lebih baik dari saya, tetapi mohon izin ya saya untuk bisa sharing dalam hal ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin share screen ya. Bu Eva udah bisa ya? Iya, dipersilakan Ibu Nila. Mohon izin, jadi ini hanya sebagai panduan, jadi singkat saja sebelum nanti kita dialog ya, saling tukar pengalaman gitu. Ini hanya sebagai panduan saya untuk pada webinar kali ini ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Nila, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, ya. Judulnya saya ambil dari tema webinar kita pada hari ini ya. Singkong naik kelas dari pinggiran ke hotel berbintang. Jadi mungkin terbayang gitu ya, bahwa singkong yang biasa kita lihat di tukang gorengan gitu, ternyata itu bisa menjadi menu favorit dari hotel-hotel berbintang. Dan berbintangnya nggak cuma satu ya Ibu Bapak Ibu, tapi sampai berbintang 5 ya. Jadi ini menjadi menu favorit buat hotel-hotel. Nah, gimana ceritanya ya? Saya akan berkisah ini, mohon izin Bapak. Nah, Ya, jadi izin saya ceritakan sedikit ya, mengapa saya mengambil brand ya. Brand ini dalam tujuannya apa sih gitu ya, untuk supaya produk kita ini dikenal. Oh, kalau misalnya ngelihat singkong, oh ingatnya Labodin gitu ya, untuk mengingat supaya orang lain tuh ingat dengan produk kita. Jadi saya mengambil brand untuk produk saya adalah Labodin. Sebenarnya ini seperti bahasa Prancis, mungkin banyak orang bilang. Tetapi ini bukan bahasa Prancis ya, asli Indonesia. Jadi berawal dari kata ala bodin. Bodin itu kalau yang orang Jawa mungkin ya izin, yang daerah Tegal ya mungkin tahu itu artinya adalah singkong. Jadi diambil dari ala bodin e. Jadi semua terbuat dari singkong. Nah di sini ada cinta rasa Nusantara ya. Itu maksudnya apa? Jadi ini memberikan spirit bagi saya bahwa kita itu harus mencintai produk ya yang asli Nusantara yaitu singkong. Nah, inilah yang menjadi dasar ya ketika saya memulai bisnis ini. Saya ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa mengambil pendidikan ya, pendidikan sampai S2, tapi saya banyak tidak memiliki pekerjaan ya pada awalnya. Jadi hanya banyak aktif di bidang sosial ya. Kemudian terpikir ingin memiliki usaha gitu ya. Apa sih yang bisa? Nah, akhirnya saya melihat wilayah sekitar ya. Dari kita tinggal di Jawa Barat, banyak apa namanya sumber daya yang terbuat sumber daya seperti singkong ya, kita banyak temukan singkong di sini, gampang tumbuhnya ya. Nah akhirnya saya apa ya, orang
Kemudian orang tuh pada dasarnya orang Indonesia tuh suka gorengan gitu ya. Terus ngelihat di pinggir-pinggir jalan ternyata singkong goreng itu banyak digemari. Dari dulu hingga sekarang gitu ya, dari kita kecil yang udah puluhan tahun mungkin ya rata-rata di sini mungkin bervariasi umurnya, mungkin ada yang 20, 30 sampai 50 tahun mungkin ya. Tapi semuanya suka singkong gitu seperti itu. Akhirnya inilah yang menginspirasi, oh iya, artinya sumber daya banyak, kemudian bahan bakunya banyak dan semua orang suka. Nah, kedua hal ini akhirnya menginspirasi saya membuat produk dari singkong. Nah, kemudian gimana nih caranya gitu ya supaya singkong ini bisa diterima oleh semua masyarakat ya. Jadi awalnya itu Bapak Ibu, saya terinspirasi singkong itu gampang didapat tapi susah mengolahnya ya. Bukan susah dalam arti susah kesulitan teknologinya enggak, tapi kita harus mengupas, nggak praktis gitu ya, nggak praktis bikin olahan dari singkong. Jadi harus kupas dulu, kemudian harus berkotor-kotor gitu ya, karena tanahnya ya, tentu tidak mudah gitu. Akhirnya saya kepikiran gimana ya bikin produk yang bisa diterima oleh masyarakat gitu, terbuat dari singkong yang digemari banyak orang, tetapi memudahkan mereka, sehingga saya membuat yang namanya singkong frozen ya, singkong frozen sehingga ketika ada ibu-ibu yang ingin menyajikan makanan camilan gitu ya untuk keluarganya, mereka tidak perlu banyak waktu gitu untuk menghabiskan waktu di dapur ya. Mereka tinggal buka kulkas, kemudian goreng dan jreng gitu ya. Bisa menyajikan makanan enak buat keluarga. Semoga ini bisa menambah ketahanan keluarganya ya, karena ibu tidak lama di dapur. Lebih praktis ya, seperti itu. Nah, ini adalah produk-produk saya Bapak Ibu. Jadi ada singkong bumbu. Saya fokus ya, kata kuncinya fokus kepada satu bahan baku yaitu singkong. Nah, dari singkong ini ada 6 varian yang kami buat, yaitu pertama singkong bumbu. Kemudian ini makanan kenangan mungkin ya kalau singkong bumbu ini. Kemudian combro, ini edisi tradisionalnya, khususnya kita Jawa Barat pasti tahu namanya combro. Kemudian saya berusaha untuk supaya lebih up to date ya, yaitu dengan bikin kroket. Ditingkatkan nilainya dari singkong ini ya supaya bisa diterima untuk kalangan mungkin milenial atau anak-anak gitu ya, bahkan mungkin kafe-kafe ya, tempat orang nongkrong atau bahkan sampai hotel. Yaitu kroket singkong ayam, kroket singkong daging ya, kroket singkong keju, kroket singkong sosis keju. Nah, itu yang menyebabkan saya memilih ke-6 produk ini. Nah, ini sedikit saja sharing ya, sekilas ya. Kenapa ya? Tadi Bu Eva di pengantar ya menjelaskan kok bisa sih singkong yang awalnya pinggiran gitu ya, yang dari tukang goreng bisa masuk ke hotel gitu. Nah, saya menerapkan ke-6 hal ini ya. Ini sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip dalam mindset bisnis kita semua ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin menguatkan ini di sisi ini. Ketika ini kita kuat, mindset bisnis kita kuat ya, maka semuanya itu bisa teratasi. Permasalahan-permasalahan dalam bisnis kita akan lebih mudah kita selesaikan ya. Pertama itu ada spirit bisnis ya. Jadi apa yang jadi saya memulai usaha itu yang paling penting adalah spirit bisnis saya. Untuk apa saya berusaha? Jadi kita berusaha menemukan ya alasan yang paling kuat mengapa kita berusaha ya. Kemudian ada fokus ya. Fokusnya maksimal, ilmunya maksimal, kemudian keterampilannya maksimal, waktunya maksimal, dan konsistensi. Ya, izin naik. Kita mulai dari spirit berusaha. Jadi awalnya itu kenapa saya ingin berusaha ya? Saya tuh punya motivasi ya. Saya sebagai alhamdulillah saya sebagai seorang Muslim gitu ya, selalu berusaha mengkaitkannya ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena ini spirit berusaha ini merupakan salah satu mindset bisnis, yang mendasari yang membuat kita menjadi kuat, sehingga kita tuh ketika kita lemah itu membuat kita itu
bersemangat kembali ya. Ketika kita menemukan kendala, kita akan mencari solusinya gitu. Nah, ini awalnya adalah spirit kita berusaha. Nah, ini adalah kita diminta untuk menemukan alasan terkuat ya, berusaha dan dengan cara apa kita akan sukses di bidang ini. Nah, kebetulan saya ini di bidang persingkongan. Ya, ternyata bisa Bu ya disambungkan ya ketika ini. Nah, jadi saya terinspirasi dari Quran surah At-Taubah ayat 20. Ya, orang-orang yang beriman ya, yang beramal serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi saya ingin menjadi bagian seperti yang digambarkan Allah dalam Quran surat At-Taubah ini. Jadi ingin berkontribusi dengan harta dan jiwa saya. Kalau saya bisa berkontribusi dengan harta saya, artinya saya harus punya penghasilan gitu ya. Saya nggak minta sama suami terus gitu. Saya bisa bebas berinfak, saya bisa bebas melakukan sesuatu gitu. Artinya saya perlu uang gitu ya. Sehingga saya termotivasi untuk fokus di bisnis saya, mengelola bisnis saya, supaya saya bisa berkontribusi dengan harta. Dan jiwa mereka di sini disebutkan bahwa artinya ini ketika saya berkontribusi, saya membutuhkan kesungguhan saya, membutuhkan kesungguhan dan komitmen saya di bisnis ini, sehingga saya itu bisa meraih, termasuk orang yang meraih kemenangan, ya, kesuksesan ya Bapak Ibu kalau dalam bahasa kita. Kemudian spirit bisnis saya yang kedua adalah ketika saya mengelola bisnis, ya, saya terinspirasi dari hadis ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita bersama. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukan dengan itqan, profesional. Ya. Nah, ini artinya apa? Profesional itu artinya kita serius ya, serius dan berusaha maksimal dan profesional di bidang ini, walaupun kita hanya mengerjakan bisnis yang sederhana yaitu urusan singkong ya Bapak Ibu. Ya, kembali ke sini ya. Jadi akhirnya ini menjadi spirit ini adalah yang pertama ya. Saya ingin berkontribusi dalam bentuk harta sehingga saya perlu mendapatkan uang. Saya ingin membantu keluarga ya, membantu keluarga saya. Kemudian saya juga ingin membantu orang lain ya. Nah, ini menjadi spirit. Kemudian dengan cara apa saya melakukannya? Yaitu dengan cara profesional, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Nah, profesional itu adalah upaya maksimal dan kesungguhan atau dedikasi. Mohon maaf nih dedikasi ya. Nah, gimana supaya berdedikasi? Pertama, bisnis saya harus fokus ya. Saya fokus ke usaha singkong ya. Fokus kepada objeknya. Jadi tidak tergoda untuk aduh singkong lagi sepi nih Bapak Ibu gitu ya. Saya beralih dulu ke risol gitu ya. Risol. Kecuali core bisnis saya adalah bikin olahan snack box. Nah, kalau itu mungkin saja saya itu pindah-pindah ininya produknya. Tetapi fokus di sini adalah saya fokus ke singkong. Saya ingin menjadi produsen singkong, ya. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu semua. Sehingga tidak tergoda ketika kita fokus mengurusi bisnis ini, kita tidak tergoda untuk pindah-pindah bisnis. Sehingga kita bisa dengan mudah membesarkan bisnis kita. Kemudian yang ketiga, saya menambah ilmu, Bapak Ibu, ya, menambah ilmu. Pertama, saya harus tahu ilmu tentang singkong. Produk saya seperti apa ya. Saya itu belajar gitu ya dari tukang singkong, jenis-jenis singkong yang bagus itu seperti apa gitu. Gagal, wah sering sekali gagal, Masya Allah, berkali-kali gagal dapat singkong yang bagel ya. Bagel itu tidak empuk ya. Nah, akhirnya setelah belajar akhirnya saya tahu kalau jenis singkong yang bagusnya seperti ini. Kemudian yang kedua, saya belajar tentang bagaimana SOP-nya gitu ya, supaya bisa diterima oleh pasar yang luas. Kalau pasar yang luas itu kan mereka inginnya standar, ya. Walaupun kita jual singkong, ya, walaupun hanya jual singkong, tapi kita ingin rasanya itu tetap
ya. Rasanya tetap yang dari enak tetap enak, bukan dari enak menjadi enak banget gitu ya. Jadi kadang-kadang enak banget, enggak seperti itu, tapi standar enak gitu ya. Dari dulu hingga sekarang rasanya enak gitu ya. Nah, akhirnya saya mempelajari ilmunya bahwa harus terukur semuanya ya. Pada saat memproduksi itu harus benar-benar terukur, ditimbang dengan baik. Bahkan ukurannya ya itu harus benar-benar standar gitu ya. Kemudian belajar lagi bagaimana produk itu harus bagus. Oh, ternyata harus ada kemasannya. Nah, itu ilmu ya. Akhirnya kita belajarnya ilmunya harus maksimal juga sampai belajar yang namanya pemasaran gitu ya. Mencoba terus ya. Jadi belajar terus. Nah, Jawara hari ini ya adalah bagian dari proses belajar itu gitu. Walaupun kita sudah punya bisnis, tapi kita terus mengupgrade bisnis kita ya dengan webinar ini salah satu contohnya. Jadi ilmunya pun maksimal. Ada marketing, digital marketing kalau hari gini ya, walaupun kita masuk ke generasi yang gaptek gitu, tapi sekarang harus bisa up to date gitu ya, belajar tentang digital marketing. Berusaha untuk mengaplikasikan medsos kita dan seterusnya. Jadi ilmunya juga maksimal. Nah, kemudian ada SOP-nya pun ya, SOP standar dalam membuat produk juga harus jelas standarnya. Kemudian ilmunya tentang pemasarannya juga harus maksimal. Kemudian yang keempat, keterampilannya pun harus maksimal ya, keterampilannya maksimal. Jadi keterampilan untuk memasarkan produk, kemudian keterampilan yang lain-lain ya ditingkatkan selalu gitu agar produk kita itu eksis ya, konsisten ya. Kami punya pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi ketika kami sudah punya SOP membuat produk, suatu ketika karena jenis singkong ya, jenis bahan bakunya itu ada sedikit, misalnya singkongnya itu ada rasa pahit tapi tidak pahit, dia empuk tapi agak pahit. Padahal biasanya singkong itu pahit ya, singkong itu nggak pahit kalau singkong empuk. Ternyata kami temukan singkong empuk tapi ada rasa ya, rasa sedikit pahit. Akhirnya ketika itu kami dapat komplain dari Bidakara. Ya. Bisa dibayangkan ini hotel bintang 5 protes gitu ya ke kami gitu. Akhirnya kami rapat bareng tuh dengan para karyawan gitu ya. Nah, di sini ada lagi tipsnya Bapak Ibu. Kita libatkan semua stakeholder yang ada di bisnis kita itu menjadi bagian ya. Mereka ikut serta dalam dalam menjaga prinsip-prinsip bisnis kita. Kita ingin produk bagus, maka semua karyawan juga punya dedikasi untuk itu. Jadi kita waktu itu rapat sampai kita bingung. Akhirnya kami mengakui, pertama yang kami lakukan ketika kesalahan tersebut, kami mengakui kepada pihak hotel, mohon maaf, ini ada ada kekeliruan di pihak kami bahwa karena singkongnya memang sebenarnya singkong bagus, tapi memang ada terasa pahit. Ketika kita berani mengakui terhadap customer ya dalam rangka menjaga, dan kami bersedia mengganti ya, memberikan jaminan kepada customer kita gitu ya. Ternyata itu berbuah manis gitu Bapak Ibu. Memang kita di-ban. Oh, oke Ibu, kami sementara tidak pesan dulu, tapi mohon diperbaiki. Tolong ditambahkan ini. Bahkan kita dikasih tips gitu ya sama chef hotel gitu ya. Tolong tambahkan bahan ini supaya bisa membuat dia semakin enak gitu ya. Nah, kami terbuka open mind. Oh iya baik Pak, kami akan coba, nanti ketika kami sudah punya sampel kami akan berikan kepada Bapak. Jadi berani bertanggung jawab terhadap produk kita dan mengakui dan berani untuk berubah ya. Akhirnya nah ini keterampilan menjaga customer. Alhamdulillah ternyata setelah kurang lebih 2 bulan kami bisa dapat formulasi yang lebih enak. Akhirnya kami berikan sampel lagi dan sampai sekarang alhamdulillah bertahan dari tahun 2018 ya Bapak Ibu, kami kerjasama dengan pihak hotel sampai 2002 ini masih terus eksis ya, tidak repeat order terus ya setiap harinya. Kemudian pernah pengalaman juga dengan kafe ya, karena ini pentingnya SOP ya Bapak Ibu ya, SOP ketika kita membuat produk. Ketika kita memiliki SOP yang jelas ya, ketika ada masalah di lapangan gitu terhadap
produk kita punya argumen. Oh, kami punya sampelnya, Pak. Begini, bahwa itu tidak rusak. Kalaupun memang terjadi kerusakan, mungkin karena ini. Jadi kita sudah mengetahui alasan mengapa suatu produk itu gagal atau dan sebagainya. Dan itu diapresiasi oleh customer, ya. Kemampuan kita menjaga kepercayaan terhadap customer. Nah, keterampilan kita menjaga kepercayaan terhadap customer ini membuat bisnis kita juga bisa eksis. Nah, jadi Bapak Ibu supaya Singkong naik kelas apa? Keterampilannya pun harus maksimal. Terus belajar ya untuk mengupgrade bisnis kita. Kemudian juga waktunya maksimal. Walaupun ya katanya kita ibu rumah tangga, tapi kan judulnya kadang-kadang pengacara nih, pengangguran banyak acara ya, kegiatan sosial yang ternyata menyita banyak waktu kita gitu ya. Nah, sementara kita juga pengen punya bisnis ya. Gimana nih kalau kita sebagai owner juga masih berkecimpung dengan produksi gitu ya dan sebagainya. Sementara kita juga punya tanggung jawab sosial yang lain ya. Tentu perlu pengaturan. Nah, ini jangan sampai kita waktunya aduh aku lagi sibuk aktivitas sosial atau pekerjaan yang lain gitu ya, akhirnya produksi kita berhenti. Nah, untuk bisa naik kelas, kita tuh harus eksis. Nah, artinya kita harus benar-benar menyediakan waktu, ya, membagi waktu kita dengan benar, sedemikian rupa, dan melakukan pendelegasian, gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai owner, ketika memiliki SOP yang jelas, yang dipahami oleh karyawan kita, maka kita bisa tetap Singkong itu selalu produk kita tuh selalu diproduksi dari waktu ke waktu. Jadi fokus kita juga terhadap waktu ini juga maksimal. Walaupun kita punya aktivitas lain, tetapi kita juga tetap mengurusi bisnis kita, ya seperti itu. Dengan waktu, jadi membagi, memanage ya intinya. Jadi waktunya pun maksimal. Kemudian yang terakhir konsisten. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan di awal bisnis kita adalah kita tidak konsisten gitu ya. Konsisten. Kadang jualan gitu ya. Kadang mengelola produksi, kemudian kadang ketika diminta oleh customer itunya nggak ada. Produknya nggak ada ya. Gitu seperti itu. Ini menjadi masalah. Jangan takut kita stop ya. Apalagi kalau kita udah punya customer yang fix. Nah, ini BMC-nya juga penting nih Bapak Ibu, yang saya tahu di sini semua udah pernah belajar ya apa itu BMC. Jadi ketika kita customer-nya jelas ya, kemudian sumber dayanya juga jelas, kita mendeskripsikannya dengan baik gitu ya. Artinya kita bisa memiliki keyakinan untuk bisa konsisten dalam berusaha ya. Jadi konsistennya maksimal. Jadi tidak ada dan tiada gitu. Ketika customer minta, nggak ada. Ada satu prinsip Bapak Ibu, ketika ada order, maka selalu harus bilang siap. Siap. Entah Roro Jonggrang ya, dengan melakukan maksimal mungkin ya, nggak tidur, tetapi kita harus siap. Nah, mungkin awalnya kita mungkin kayak Roro Jonggrang gitu, menghabiskan semalaman sampai mungkin overtime gitu ya, overtime untuk bisa memenuhi permintaan customer kita. Tetapi lama-kelamaan kita melakukan proses yang namanya belajar. Maka kita melakukan pengaturan ya. Artinya kita nggak perlu sampai seperti Roro Jonggrang nunggu PO dulu gitu ya. Tapi kita bisa siapkan namanya sarana yang lebih banyak dalam bentuk stok ya. Sehingga ketika dibutuhkan kita sudah langsung bisa ready memenuhi permintaan customer. Nah, itu kurang lebih mungkin sebagai pengantar ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih awalnya Singkong ini bisa naik kelas. Nah, ada satu hal Bapak Ibu, ketika jangan pernah jangan pernah mengabaikan hal-hal kecil. Ya. Ini cerita tentang gimana kita bisa dapat customer hotel. Jadi awalnya kan kita masih melakukan yang namanya bazar-bazar offline. Jadi ketika ada bazar kami ikut. Bahkan sampai bazar-bazar yang memang sekiranya memang itu customer-nya banyak, kami bazar kecil tapi customer-nya banyak kami ikut. Nah, suatu ketika kalau misalnya kita berprinsip ingin mendapatkan untung saja ya, kadang-kadang kita nggak semangat gitu ya untuk ikut bazar. Ternyata dari sana ya
justru ketika kita memiliki mindset bahwa ini adalah bagian untuk memperkenalkan produk kita, insya Allah nanti akan ketemu ya kliknya gitu ya, ketemu customer yang sesuai. Jadi ketemunya produknya ya dengan klien dari hotel ini ternyata berawal dari bazar. Jadi ternyata ada set yang survei gitu ya, survei untuk makanan-makanan yang cocok untuk dimasukkan ke dalam hotel ya. Ternyata alhamdulillah waktu itu ketemu sama chef Bidakara ya. Jadi yang akhirnya dia order gitu ya, order awalnya, kemudian dia alhamdulillah atas izin Allah dia senang dengan produknya, akhirnya dia menjadi repeat order. Jadi dari hal-hal atau momen-momen yang tidak sengaja ya. Kemudian kemampuan kita menjaga keloyalan dari customer kita ya. Tentu saja harus dibarengi dengan kualitas yang bagus dari produk kita. Mungkin itu saja Bu Eva, sedikit ya pengantar terkait dengan bagaimana singkong itu bisa naik kelas. Sekian mungkin sementara ya Bu Eva, saya kembalikan pada Bu Eva. Ya, terima kasih banyak Ibu Nila. Masya Allah, saya sampai merinding Bu Nila mendengarnya. Luar biasa sekali ya Ibu. Tadi sudah menceritakan bagaimana sih singkong yang tadinya ada di pinggiran sampai bisa masuk ke hotel. Tadinya saya agak kurang percaya juga Bu. Singkong yang kita temui kan memang banyak di tukang gorengan ya. Saya dan suami tuh hobi banget makan singkong. Jadi memang singkong tuh banyak sekali kita dapatkan di pinggiran-pinggiran ya. Tapi ketika bisa bertemu dengan Ibu bahwa bisa mengangkat derajat singkong yang tadinya di pinggiran, lantas bisa masuk ke hotel itu Masya Allah luar biasa sekali dan keren banget Bu Nila. Jadinya terus juga tadi Ibu juga ternyata juga Ibu mengingatkan kita betapa pentingnya SOP ya Bu ya. SOP dalam usaha begitu. Terus juga di sini Ibu juga tadi sudah menjelaskan juga kepada kita, ternyata Ibu juga membuat prinsip-prinsip ya Bu agar produk kita tuh bisa naik kelas begitu ya. Jadi apa saja sih item-itemnya tadi Ibu sudah sampaikan dan itu menarik sekali. Nah, tadi Bu Nila juga cerita bahwa bisa masuk produknya itu berawal dari membuka bazar, betul ya Bu ya? Betul Bu. Membuka bazar ya, dan sudah rezeki dari Allah juga ya Bu ya, ketika Ibu membuka bazar, ada chef yang kebetulan survei begitu ya. Kira-kira nih menurut Bu Nila, ada alternatif lain nggak Bu, biar masuk ke hotel produk kita? Kalau tadi kan dari tidak kesengajaan ya Bu, dari bazar yang Ibu buka, ada chef datang dan mencoba dan berjodoh dengan Ibu. Kira-kira ada nggak nih Bu tipsnya biar produk kita bisa naik ke sana juga Bu? Begitu. Gimana Bu Nila? Ya, bisa Bu Eva, bisa banget gitu. Tapi yang pertama kita harus yakin dulu dengan produk kita, ya itu kunci pertama. Kemudian yang kedua, kita itu bisa mengajukan mereka melalui, jadi kita buka aja pertama mengajukan kepada pihak hotelnya langsung juga bisa. Kita survei jadi datang aja ke sana, kemudian kita melakukan komunikasi, ya, kemudian dengan proposal yang tentu kita tawarkan, tentu bisa itu salah satu caranya. Jadi dengan marketing offline ya, dengan datang ke sana. Atau bisa juga ya selain pasar hotel juga bisa pasar kafe juga bisa. Kalau untuk produk yang makanan-makanan ringan ini dan kafe, kita bisa sekarang ini kan medsos itu banyak ya. Medsos itu banyak. Jadi kita melalui IG-nya, kemudian kita DM gitu ya, atau kita datang melalui marketing online ya, itu juga bisa dengan cara seperti itu. Masya Allah. Ya Bapak Ibu ya, jadi jangan patah semangat ya. Jadi tadi Bu Nila sudah memberikan tips bahwa di samping kita rajin untuk membuka bazar-bazar, mungkin ada rezeki di sana ya Bu ya. Juga kita bisa mengajukan proposal ke hotel mana yang mau kita tuju, tapi pastikan bahwa produk kita adalah produk yang keren ya Bu ya. Yakin dengan produk kita sehingga value dari produk kita itu ada begitu ya Bu ya, seperti itu.
Ya, baik Bu Nila, ini sudah ada pertanyaan di chat room. Mohon berkenan Bu Nila untuk menjawabnya. Saya bacakan Bu Nila ya. Ini ada dari Bapak Satya. Apakah proses belajar berjalan dengan paralel dengan tetap produksi? Nah, silahkan Bu Nila. Ya, benar Pak Satya bahwa gini, proses belajar itu harus sejalan dengan produksi, paralel ya, paralel. Artinya gini, kita sebagai owner atau sebagai pengusaha harus berani mengambil resiko mendelegasikan ya. Jadi jangan takut untuk mengambil karyawan ya, jangan takut untuk mengambil karyawan. Tentu kan kita sudah belajar yang namanya HPP ya. Ketika kita mengambil karyawan itu bukan berarti kita akan, waduh, keuntungan kita akan habis untuk karyawan, enggak, karena setiap biaya yang kita keluarkan, cost kita yang keluarkan untuk karyawan itu kan sudah tercover dengan yang kita jual atau yang kita pasarkan gitu, produk kita pasarkan. Artinya gini, jadi jangan khawatir kita melakukan pendelegasian kepada karyawan-karyawan. Tentu dengan satu lagi, SOP-nya harus standar, jelas gitu ya, harus jelas. Sehingga antara buatan kita ya, buatan kita sebagai owner yang awalnya ini ya, itu dengan buatan karyawan itu sama ya. Sehingga produk itu standarnya pun jelas seperti itu. Dan sehingga gini, owner itu bisa melakukan pengembangan ketika mereka melakukan proses belajar ya, kemudian mereka aplikasikan di bisnis mereka. Sementara kan customer terus meminta produk. Kalau kita misalnya libur belajar ya, kalau awalnya nggak apa-apa sih ya, awalnya nggak apa-apa gitu, tapi jangan terus-terusan gitu. Ketika kita belajar terus, akhirnya produk kita tidak ada yang membuat. Nah, ini harus berani kita mengambil resiko untuk merekrut karyawan ya, seperti itu. Bagaimana Pak Satya? Ya, semoga terjawab ya Pak Satya ya, tadi jelas sekali, Masya Allah, menarik banget. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh buka mic-nya saja, tapi bergantian. Silahkan yang mau bertanya, langsung saja open kameranya atau open mic-nya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebutkan nama dan kecamatannya ya Ibu ya. Bu, maaf ya, ini aku nggak pakai kamera, lagi produksi nastar. Ya, tidak apa-apa. Dari siapa dan kecamatan mana ya Bu ya? Saya Riri dari Pondok Cina, Kecamatan Beji. Pertanyaan saya Bu, sambil sharing sebentar ya Bu ya, saya juga dulu pernah mendapat tawaran Bu, untuk mengisi kue kering di hotel. Kebetulan ada teman waktu itu di sana. Nah, cuman kendalanya sama pembayaran Bu waktu itu. Jadinya itu kata karena mereka, apa Bu? Jadi kendalanya sama pembayarannya. Pembayaran. Oh. Iya. Nah, mau sharing Bu Nila aja bagaimana mengatasi pembayaran yang waktu itu kan kita invoice ya, pakai invoice-nya itu kebetulan mereka juga bekerja sama pemerintahan, jadi pakai LS bayarnya, di mana itu akan cair 1-2 bulan. Sedangkan kondisi UMKM kan Bu, maaf ya, uangnya kan harus perputaran cepat ya Bu ya untuk modal. Nah, waktu itu saya pengen tahu aja bagaimana Ibu Nila menyikapi masalah ini ya, karena menurut saya kan apalagi uang sensitif ya Bu ya, harus muter juga, harus buat modal juga, dan untuk karena waktu itu saya juga masih ada kebutuhannya, masih gabung gitu lah ya, uang belanja sama uang usaha. Mulai video mana gitu? Saya nanya aja dari Bu Nila bagaimana dan pengalamannya waktu itu ya Bu ya, waktu sampai sekarang masih di hotel masih ada di hotel ya Bu produknya, gitu Bu. Ya. Benar banget ya Bu Riri. Jadi memang ada masa tunggu ya, seperti beberapa ketika kita bekerja sama gitu ya dengan misalnya dengan retail ya, retail yang misalnya kayak apa namanya yang banyak gitu ya, seperti misalnya retail lain kayak misalnya
mungkin nanti Indomaret dan seterusnya ya, yang mereka punya banyak cabang. Jadi kalau hotel itu juga memang ada waktu tunggu ya 1 bulan ya. Tapi gini Bapak Ibu, jangan menyerah dulu gitu. Artinya gini, itu kan proses, itu seperti misalnya target kita jangka menengah gitu ya. Sebelum mencapai sana, kita kan pasti berusaha terus meningkatkan bisnis kita. Artinya kita punya customer yang lain gitu ya, yang lain kemudian tentu ada keuntungan yang sudah kita dapat. Kemampuan kita menahan keuntungan untuk digunakan happy gitu ya, sebagai tambahan modal kita gitu, seperti itu. Nah, ketika kita bisa masuk ke pasar hotel, modal kita tuh udah siap gitu ya, modal kita siap. Awalnya mereka nggak akan banyak-banyak lah, saya yakin nggak akan langsung truk gitu sampai kalau kami itu bisa sampai sebulan itu bisa sampai 800 pack ya untuk permintaan. Itu sekarang, tapi kalau dulu kan tidak seperti itu, paling cuma 100 pack gitu ya. Artinya masih ada kesanggupan kita untuk menunda pembayaran selama untuk mendapatkan hasil penjualan dari produk kita tersebut ya. Nah, kemudian memang sebulan itu Bu Riri ya, sebulan. Tetapi kalau kita berproses nggak apa-apa Bu Riri. Jadi kita kumpulkan modal sampai suatu saat kita kuatkan bisnis kita dulu ya, sehingga sanggup menampung permintaan bahkan penundaan pembayaran seperti itu. Secara bertahap pelan-pelan ya, ketika modal kita terkumpul, kemudian keuntungan kita bertambah, modal bisa ditambah gitu ya dari keuntungan, menahan diri nih dari happy tadi. Menahan diri dari jajan-jajan lain ya, sehingga kita modal kita bisa nambah gitu ya, sehingga kita bisa gitu siap ya, bisnisnya itu siap untuk bisa menerima kerjasama yang sifatnya menunda pembayaran seperti itu contoh. Ya. Kalau misalnya tidak bisa, misalnya kita tidak bisa ya kita fokusnya mungkin tidak ke sana, bisa dengan fokus ke yang misalnya bisnis frozen tuh ke kafe-kafe ya, yang mungkin pembayarannya akan lebih cepat, atau resellernya tidak kalah penting juga Bapak Ibu-ibu. Reseller ini ketika pandemi kemarin hotel nyungsep gitu ya, ternyata reseller itu luar biasa, membantu sekali. Artinya kita menjaga reseller kita, menambah reseller itu membantu kita mempertahankan bisnis kita, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Semoga terjawab dengan lengkap ya Bu Riri ya, Insya Allah cukup ya. Sukses selalu Bu Riri ya. Iya Bu, sama-sama. Bu Eva, ya, ada pertanyaan di chat room. Betul sekali, baru mau saya bacakan. Tapi izinkan saya menyambut Pak Ubay ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ubay. Ya, Alhamdulillah Pak Ubay sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada di chat room. Ini dari, tunggu sebentar. Saya intip dulu. Alhamdulillah sudah mulai banyak nih Bu ya. Ini ada dari Bunda Mani. Apakah Ibu terjun langsung untuk membuat sendiri produk ini, Bu? Oh, itu harus Bu Mani. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jelas. Ya, Bu Mani dari Beji ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya, dari Ibu Wajah. Apakah ada tips untuk bisa fokus dan konsisten Ibu Lina? Nah, kembalikan ke spirit kita berusaha, ya. Jadi untuk fokus itu adalah kembalikan ke spirit kita tadi. Kita mau bisnis ini untuk apa? Gitu. Sudah tercapaikah target kita, ya? Atau belum, gitu ya? Kalau belum, artinya kita berusaha untuk kembali lagi ke jalurnya gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya, kita ini ingin membangun bisnis apa dulu gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki tujuan, maka kita bisa fokus. Jadi objeknya jelas gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau misalnya tujuan kita supaya yang penting dapat banyak saja gitu ya, uangnya masuk gitu. Ya bisa jadi kita nanti yang penting
uangnya dapat gitu. Uangnya dapat, maksudnya penjualan dengan berbagai macam. Itu kan karena memang tujuan kita adalah supaya kita mendapatkan uang sekian seperti itu boleh-boleh aja. Tapi ketika kita menentukan bisnis kita yang ingin dibesarkan apa gitu, objeknya apa dulu yang ingin dibesarkan. Misalnya kalau saya itu kan ingin membesarkan singkong, berarti saya fokus kepada singkong. Yang lainnya saya tunda dulu gitu. Bisnis-bisnis lain itu kalau misalnya bisnis saya singkong ini sudah berjalan seperti itu. Jadi kita tetapkan tujuan kita dulu, core bisnis kita apa, seperti itu. Kemudian tadi Bu Mani, Bu Eva izin, apakah mencoba sendiri? Benar, mencoba sendiri. Itu harus ya, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Jadi awalnya itu memang saya kerjakan. Kenapa kita bisa, owner itu bisa menentukan SOP, memiliki resep yang ini? Karena memang kita harus mencoba sendiri. Kalau owner itu tidak mencoba sendiri, dia tidak akan tahu seluk-beluk dari bisnisnya. Ya. Bisnisnya. Ya. Kalaupun kita sekarang udah ada pendelegasian, jangan ditinggalkan, gitu ya. Ada waktu misalnya saya dikelola oleh karyawan, tetapi ketika saya pulang, ketika karyawan udah pulang, saya menyempatkan diri untuk masuk ke ruang produksi dan menyerapi gitu, membayangkan apa yang terjadi pada hari ini, gitu ya. Kemudian saya periksa satu-satu, melihat kembali apakah ada yang tidak sesuai prosedur atau gimana. Nah, ini kemudian dievaluasi, ya seperti itu. Jadi kita tetap walaupun kita punya aktivitas lain dan melakukan pendelegasian, kita tetap bersama dengan bisnis ini supaya bisnisnya tetap jalan. Itu Bu Eva. Iya, baik. Alhamdulillah semakin banyak nih yang bertanya Bu Nila ya. Mohon berkenan saya bacakan kembali ya. Ini dari Bapak Afandi. Beliau ini mempunyai usaha Wingko Singkong Niknok ya. Metode pemasaran apa lagi yang Ibu Nila lakukan? Silakan Ibu. Ya, Pak Afandi. Jadi izin Pak Afandi. Jadi pemasarannya gini. Jadi kita harus tahu target pasarnya kita siapa gitu. Ya, pertama. Jadi harus tentukan target pasar kita siapa. Kalau misalnya maka saya itu makanan buat hotel dan kafe. Dan ditambah dengan ibu rumah dan reseller. Jadi saya tidak menjual retail. Menjual retail tapi tidak banyak gitu ya, seperti itu. Artinya saya harus memperbanyak reseller saya. Sehingga melalui grup WhatsApp, open rekrutmen ya, open rekrutmen reseller, atau kita sering iklan ya, iklan dengan medsos supaya orang tahu keberadaan dari bisnis kita. Misalnya kita harus punya, ya zaman sekarang kan harus punya IG, kemudian IG, kemudian WhatsApp bisnis gitu ya, WhatsApp bisnis ya, minimal Facebook gitu ya. Kemudian juga continue, kalau misalnya Bapak punya admin, wah itu lebih bagus lagi ya untuk bisa continue melakukan digital marketing dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Nila. Semoga Bapak siapa tadi yang bertanya sudah terjawab ya dari Pak Afandi ya. Semoga sudah terjawab dari Ibu Nila. Baik, ini ada lagi dari Bu Dewi Lestari. Apakah ada semacam perjanjian dengan karyawan untuk tidak mencontek resepnya atau rahasia dapur, Bu? Silakan Bu. Ini unik kayaknya pertanyaannya ya. Ya. Ini jadi memang ada sebagian ya, yang punya pemahaman bahwa kita itu harus menjaga resep utama ya. Saya termasuk agak sedikit berbeda dalam hal ini. Jadi saya sepakat itu, tetapi saya memperluas lingkaran saya. Paham ya maksudnya? Saya menjadikan karyawan utama saya itu sebagai bagian dari saya. Artinya mereka tuh harus sebagai orang inti dari saya, sehingga mereka juga tahu gitu resep resep dari produk kami. Ya, seperti itu. Nah, boleh-boleh saja sih kalau misalnya kita ingin mengkeep gitu ya, mengkeep resep. Jadi ada pengalaman ini ketika kami melakukan kunjungan ke Subang, jadi produk Pia.
Jadi karyawan itu hanya membuat. Sedangkan adonan utama dari pia itu dibuat oleh owner, ya. Dibuat oleh owner. Nah, ini jadi sebelum pukul 6, owner tuh udah bangun, dia bikin adonan utama. Kemudian ketika karyawan datang pukul 6, itu mereka tinggal mencetak dan membuat adonan, ya, seperti itu. Karyawannya cukup banyak saat itu. Nah, itu seperti itu. Tapi dalam hal ini saya menjadikan, kalau saya mengambil sisi yang lain gitu, karena saya tidak mungkin melakukan ya sendiri gitu. Artinya mereka adalah bagian inti, ya. Saya merekrut orang-orang inti di dalam dari karyawan saya, sehingga mereka tuh tahu resep, tetapi mereka tuh komitmennya bisa dipegang, ya. Komitmen mereka bisa dipegang oleh mereka. Sehingga, tapi kalau untuk yang lain, ya, atau karyawan-karyawan yang hanya sifatnya membantu, mungkin mereka tidak tahu resep asli seperti itu. Baik, semoga terjawab ya Bu Dwi ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bu Nila ya. Dari mana ya, Ibu Murniawati. Bu Nila, bagaimana caranya untuk promosi kalau produknya minuman? Karena banyak kendala dalam hal pengiriman. Ya, promosi kalau promosi rasanya bebas-bebas aja ya Bu Murni, ya, saya pikir, tetapi mungkin di situ dijelaskan bahwa ada masa kadaluarsa atau tahan harus dalam kondisi dingin, ya, dan seterusnya, ya. Itu dijelaskan dalam ketika kita promosi. Artinya target pasar kita itu mungkin skupnya tidak besar kalau untuk yang pengiriman instan gitu ya, tidak luas gitu. Tetapi kalau misalnya ingin reseller dari berbagai daerah, ya kita harus siap dengan rantai dingin tadi, ya, rantai dingin supaya menjaga kualitas dari produk kita untuk produk minuman. Ya, misalnya kita perpindahan dari dari sini ke sana, ya, dari satu tempat ke daerah yang lain itu harus dalam kondisi beku dan sebagainya. Kemudian kalau untuk iklan, ya iklan saja gitu ya. Ketika kita sudah tahu ilmunya dari produk kita, sehingga ketika ada yang bertanya di daerah, misalnya ini kita daerah Depok, ternyata ada daerah Serang gitu ya, ingin order kalau produknya Bu Murni Esteller ya, orang BC jadi tahu Bu Eva. Esteller. Artinya ketika ada order dari Serang gitu ya, kita harus tahu ilmunya untuk bisa menjaga kualitas kita untuk bisa sampai Serang. Jadi bisa, tapi harus dengan menggunakan kurir, ya, kurir langsung gitu, yang menjaga rantai, yang bisa memastikan rantai dingin dari produk kita sampai ke wilayah tersebut. Kok iklan aja nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Mungkin ada keterangan bahwa masa kadaluarsa dan sebagainya. Ya, semoga terjawab ya Bu Murniawati ya. Lanjut nih Bu Nila, ternyata banyak sekali Bapak dan Ibu penasaran ya. Nah, ini ada yang minta nih, mau dong jadi reseller produksi singkong Labodine dari Bu Fitri Hastuti nih Bu. Boleh. Berkenan Boleh. sekali ya pastinya. Berkenan. Ya Bu Nila ya. Berkenan banget. Iya. Ya, lanjut ke pertanyaan dari, tunggu sebentar, dari Ibu Irma Suryani. Bu Nila mau tanya, bagaimana tips untuk memilih singkong yang empuk dan juga bagus? Ya. Jadi tips memilih singkong yang bagus. Jadi ada dua jenis singkong ya. Jadi pertama itu ada singkong hidayah. Hidayah. Ini bahasa orang pasar ya, orang pasar. Jadi singkong dia itu kulit arinya itu putih. Salah. Kulit yang di tengahnya itu ya, warnanya putih. Kemudian kulit arinya itu dia agak terkelupas. Jadi putih, yang itu warnanya putih, kemudian kulitnya itu agak terkelupas, ya, kasar, ya, seperti itu. Itu biasanya adalah singkong yang empuk. Kemudian masa pencabutan itu juga penting.
singkong yang bagus banget itu yang pas usianya, yaitu kurang lebih 6 bulan. 9 bulan itu akan terasa pahit, ya. Atau dia ditanam di daerah yang banyak rumput-rumputan atau apa itu namanya, ilalang, itu bisa bikin dia bahkan warnanya berubah jadi biru gitu ya, karena faktor akar-akaran dari ilalang. Nah itu. Nah kalau singkong bagus tadi ya, pertama adalah yang kulitnya itu agak terkupas, kemudian warnanya hijau, yang warnanya itu putih, warna yang setelah kulit ari itu putih. Kemudian yang kedua, jenis yang warna kulit arinya itu coklat biasa tapi tidak terkelupas, tapi kulit di dalamnya itu agak pink. Itu juga jenis singkong yang empuk. Seperti itu. Masya Allah, kayaknya Bapak dan Ibu besok langsung praktek nih Bu Nila. Beli singkong, terus memilih yang bagus dan juga singkong yang empuk. Ya, semoga terjawab Bu Irma ya. Kita lanjutkan kembali, masih ada yang bertanya Bu Nila. Ini dari Ibu Indira. Bagaimana mengatasi ketersediaan stok? Apakah singkongnya harus dari daerah tertentu? Ya, singkong kalau di Jawa Barat tuh ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bogor ya Ibu-ibu. Sebenarnya kita punya pasar besar, ya kita cari agen itu pertama. Kalau kita mungkin produksinya belum sampai ribuan ton gitu, kita cari dulu yang gampang, yaitu dengan agen besar di pasar besar ya. Nah itu kita punya beberapa supplier singkong. Jadi ketika nggak ada singkong ya, kita bisa pakai supplier yang lainnya. Misalnya satu supplier nggak ada, kemudian kita bisa pakai supplier yang lainnya. Kemudian yang kedua, singkong itu karena kita nggak ngambil dari mudah-mudahan saya targetnya bisa ngambil langsung dari petani ya. Kalau jumlah saya akan lebih besar lagi, mudah-mudahan saja Bapak Ibu. Tapi ketika dalam mensiasatinya supaya singkong ini tidak bisa dikontrol ya kualitasnya ya. Walaupun kami itu sudah berusaha maksimal untuk bisa mengkontrol kualitasnya, kami ada diversifikasi produk tadi. Jadi ketika singkong sudah mulai bagel, maka kami memproduksi yang namanya combro. Combro itu kan nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh dia mau singkong bagel atau apa, yang pasti dia jadi combro gitu. Yang penting isinya yaitu ya kekhasan kita tuh ambil dari isinya. Bahwa kita menggunakan jenis oncom apa gitu ya, bukan oncom biasa. Ini sebagai rahasia perusahaan, misalnya contoh ya, bisa aja Ibu mengambil jenis oncom apa, atau dengan resep apa. Tapi kalau singkongnya sendiri, dia mau jenis singkong apa aja, yang penting jangan pahit. Nah ini untuk mensiasati ketika musim bagel, jadi ada musim-musimnya. Ketika musim lagi bagel tuh semua singkong yang ada di supplier kita tuh pada bagel semua. Nah kita produksi combro, nah seperti itu. Nah ketika empuk, kita maksimalkan produksi singkong bumbu dan kroket, itu kita maksimalkan ya. Jadi ini cara mensiasati. Tentu masing-masing berbeda nih Bapak Ibu ya caranya. Kalau untuk saya, karena saya punya 6 varian tadi ya, 3 varian besar tadi yang memiliki kekhasan masing-masing singkong yang bisa digunakan, jadi saya bisa mensiasatinya ke sana seperti itu. Iya, terima kasih Bu Nila. Semoga terjawab Pak Indira ya. Mohon maaf, tadi saya kira Ibu, ternyata Bapak Indira. Semoga terjawab Pak Indira. Nah, ini ada yang bertanya juga, alamatnya di mana sih Bu Nila? Mungkin mereka mau berkunjung atau melihat langsung ya, di mana Bu Nila? Boleh. Silakan datang ke toko offline saya di Jalan Ridwan Rais, jadi Labodin Corner, Ruko Labodin Corner. Jalan Ridwan Rais nomor 141 Beji Timur Depok, Beji Depok. Beji Depok. Ya, itu ya tadi alamatnya ya Bapak Ibu ya, tempat usahanya Ibu Nila ya. Nah, satu lagi Bu Nila, mohon berkenan ya. Ya, silakan. Ini dari, tunggu sebentar. Ini dari Ibu Dewi. Bu, izin bertanya lagi, bagaimana cara menguatkan engagement dengan karyawan? Engagement ya, ikatan ya. Jadi sebagai owner itu yang pertama adalah apresiasi, satu. Ya, apresiasi kepada karyawan. Mereka adalah bagian dari kita, ya. Kemudian kedua, tingkatkan kapasitas mereka, ilmunya.
Jadi ketika kita, tadi perlunya owner itu tahu tentang produk ya, tahu dengan detail produk, artinya kita harus bisa sharing kepada mereka, sharing dan tingkatkan kualitas mereka, sehingga mereka jadi paham dan menjadi merasa bagian dari bisnis ini. Jadi gini, dan kita bersama dengan mereka. Jadi ketika kita, jadi misalnya ada kebutuhan mereka, jadi kita siap gitu ya sebagai owner itu untuk membantu kebutuhan mereka ya. Jadi kita bersama mereka lah intinya seperti itu. Kemudian yang libatkan mereka dalam proses. Artinya ketika ada masalah, dia ajak mereka berpikir sehingga itu membuat mereka merasa menjadi bagian dari bisnis kita. Kemudian yang ketiga ada reward ya. Reward dan punishment sih enggak ya. Punishment tuh konsekuensi ya, konsekuensi. Misal gini. Ayo, jadi ketika mereka udah paham ya, mengapa kita mengambil tindakan sendiri, beri pemahaman dan ilmu itu ya penting. Ketika kita memberi pemahaman, mereka udah paham. Jadi ketika ada konsekuensi itu mereka udah terima dengan lapang dada. Intinya seperti itu. Ya. Jadi pernah ada order malam gitu ya. Jadi membayangkan, saya bersyukur sekali dikaruniai karyawan yang komitmen. Jadi orderan gitu ya, mendadak. Sedangkan mereka udah pulang ke rumah. Ya. Oh Bu, sampai mereka telepon, Ibu saya datang ya ke rumah untuk menyiapkan supaya bisa langsung dibawa malam ini. Jadi sampai rela untuk untuk datang lagi pada udah pulang ke rumah. Ya. Walau alam atas izin Allah mungkin karena mereka merasa bagian dari bisnis ini, ya akhirnya mereka bersedia untuk melakukan itu. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bu Nila. Baik, mohon berkenan nih Bu Nila, berhubung Pak Ubay sudah berada di tengah-tengah kita persilakan beliau ya untuk memberikan semangat kepada teman-teman Jawara Depok nih Bu. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ditunggu datang juga. Gimana, sehat Pak Ubay? Alhamdulillah, ya. Ya, silakan Pak Ubay. Teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Eva dan Bu Nila yang sudah sharing ya. Luar biasa kisah Bu Nila ini ya dalam mengangkat derajat martabat kesingkongan ya. Kesingkongan dalam dunia dalam dunia usaha gitu ya. Yang kita tahu singkong itu biasanya kan dianalogikan sebagai makanan kelas pinggiran ya. Bahkan ada lagu engkau anak singkong, aku anak roti gitu ya. Roti sumbu dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali analogi-analogi yang menganalogikan gitu bahwa singkong ini adalah makanan pinggiran gitu ya. Dan Bu Nila dengan merek Labodinnya lah, dari Labodin aja saya awalnya mengira itu makanan dari Prancis gitu ya. Iya betul. Jadi dari namanya saja sudah mencerminkan satu produk unggulan gitu ya secara persepsi. Nah saya kira ini juga bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman ya ibu-ibu. Bahwa sesederhana pun produk kita gitu ya, dia punya potensi untuk bisa bertumbuh, punya potensi untuk bisa maju gitu ya. Nah banyak sekali, yang penting tadi ya fokus gitu ya, dan kita coba mendalami apa sih keunggulan-keunggulan dari produk yang kita tawarkan ya. Jadi insya Allah Jawara akan selalu memberi ruang bagi teman-teman untuk memberi inspirasi kepada teman-teman yang lain sehingga para member gitu ya dapat mencontoh dan juga bisa mendapatkan momentum untuk bertumbuh. Tadi juga saya komunikasi dengan Bu Nisa, owner dari Risol Aku ya, dia juga luar biasa. Insya Allah minggu depan dia tadi bersedia juga untuk bisa sharing bagaimana dari usaha risol ya, yang mungkin selama ini kita juga anggap sepele, sederhana, tapi
punya omset yang cukup besar gitu ya, nilainya juga ratusan juta setiap bulan. Nah, ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi poin utamanya dari sharing Bu Nila kali ini adalah bagaimana kita mampu menseriuskan ya sesederhana apapun produk kita. Karena banyak sekali kita berpikir cuman jualan gorengan Pak, cuman jualan nasi uduk Pak, cuma jualan singkong Pak gitu ya. Nah, padahal apapun yang kita jual, ketika kita serius, kita fokus dan punya mindset bertumbuh gitu ya, punya mindset yang benar bahwa kita memang punya alasan kuat untuk besar, insya Allah jalan-jalan untuk bisa berkembang itu akan terbuka gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nih ibu-ibu yang nggak punya modal gitu ya. Modal itu biasanya ngikutin gitu. Bahkan kadang orang ketika punya duit banyak bingung. Nah ini ibu-ibu pasti nggak punya duit bingung juga gitu ya. Jadi sama-sama bingung, nggak apa-apa Bu gitu ya. Yang penting kita punya semangat untuk bisa menyiapkan atau memantaskan diri. Itu ya barangkali sambutan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bu Nila, buat Bu Eva, dan buat para pengurus, dan buat ibu-ibu semua nih. Dan bapak tentunya. Tadi saya lihat ada Bapak Afandi, Pak Afandi, Pak Surya. Pak Afandi, Pak Surya. lagi, Bu? Pak Surya, Pak Surya, terus kemudian banyak Pak Indira ya, banyak lagi yang lain ya, yang memang concern gitu ya untuk bagaimana kita ini bisa bertumbuh ya. Mudah-mudahan dengan kita saling sharing ya, ini ilmu dari Bu Nila ini bisa bermanfaat dan bisa kita jalanin ya. Bisa jadi amal jariah ya buat yang memberi materi ya Bu Nila. Dan buat kita nih, buat ibu-ibu nih, yuk semangat ya, tentukan momentum ya, cari momentum kita untuk melesat gitu ya. Sehingga dengan kita berkumpul gini, bukan hanya sekedar kumpul ya, tapi juga punya dampak bagi kita semua. Itu aja barangkali dari saya. Makasih buat teman-teman pengurus yang sudah meng-arrange event ini. Mudah-mudahan kita istiqomah juga memberi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ubay selaku Ketua Umum Jawara Depok yang sudah memberikan semangat ya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa selalu sehat Pak Ubay ya. Amin. Amin, amin. Dan nanti Bu Eva, kisah Bu Nila hari Sabtu besok akan tayang di Jaga Lilin. Wih, mantap. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu kalau penasaran. Ya. Setelah dari Pak Indira nih. Ya, Bapak Ibu. Kita tayang di Jaga Lilin. Masya Allah ya, Bapak Ibu kalau penasaran pengen tahu lebih banyak lagi, lebih jauh lagi tentang usahanya Bu Nila, pantengin terus ya channel YouTube Jaga Lilin ya, Pak Ubay ya, hari Sabtu ya. Sabtu, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Ubay, terima kasih banyak. Ya Bu Nila, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas ilmunya yang luar biasa sekali ya Bu Nila ya. Tadi saya sangat terkesan ya dengan spirit bisnis yang ada pada Bu Nila ya, karena memang itu jadi mempengaruhi semuanya ya Bu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan nanti pada sore hari ini Bapak Ibu banyak kisah-kisah menarik yang tadi sudah Bu Nila ceritakan, bisa diambil hikmahnya ya Bu Nila ya. Dan juga mereka bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan usaha mereka sehingga bisa bertumbuh dan segera naik kelas, begitu Bu Nila. Semoga menjadi ladang pahala Bu Nila karena sudah berbagi ilmu dengan teman-teman Jawara Depok. Lain kesempatan kita bertemu kembali ya Bu Nila, jangan bosan-bosan ya. Baik, iya, terima kasih banyak Bu Nila ya atas ilmunya. Ya, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah berakhir sudah rangkaian acara webinar Jawara Depok pada sore hari ini.
Jangan pernah lelah untuk terus belajar ya, karena Jawara Depok selalu rutin mengadakan acara setiap hari Kamis sore. Jangan ketinggalan. Pantengin terus ya grup-grup di masing-masing kecamatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ubaidillah, kepada Ibu Nila selaku narasumber, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.